Halo Sobat Mistik Mustika dimanapun Anda berada, saya masih di Surabaya. Hari ini terakhir, saya malam nanti akan berangkat ke Solo. Kali ini kita akan membahas Bali yang mengalami 62 gempa susulan semenjak di Karangasem. Titiknya 62 gempa susulan itu sama di sini. Gempa susulan di antara sebelum Amet dari Singaraja, lebih tepatnya itu di daerah Pura. Di situ ada Kampung Gaib Wong Samar. Di situ tempatnya Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu itu ada sebuah perahu dari batu. Di Buleleng. Jadi itu di Buleleng. Di sana ada sebuah, ini kalian lihat sendiri apa yang ada di situ ya. Kalian lihat sendiri, di sini ada sebuah batu. Sebuah batu berbentuk perahu. Dengan mata batin kalian coba dilihat, ini apa? Kalian komen, ini apa? Dan di area situ ada apanya? Di area lokasi ini ada apa? Kalian komen di bawah. Ini ada kaitannya saya pergi ke Jawa. Saya waktu ke Jawa itu gandol truk. Jadi memang saya memang sengaja tidak memakai kendaraan umum. Saya bersembunyi di balik cahayanya SGS. SGS itu punyanya subscribers juga yang tercerahkan, di mana satu orang subscribers pimpinan ini membawahi seluruh anak buahnya menemukan kembar jiwanya, dan mereka memberikan cahaya di perusahaan itu. Perusahaan ini kargo, jadi ngangkut-ngangkut barang. Jadi saya gandol truknya SGS di bawah pimpinan Mas Eko. Nah, itu berkaitan juga dengan saya. Satu, kepingin refreshing. Kedua, saya mutung, saya ngambek. Saya merasa saya ini sudah berkorban buat membayar hutang karma leluhur, ya kan? Tapi pada saat saya mendapat serangan, saya tidak mendapatkan bala bantuan. Malah kesannya leluhur yang saya bayar karmanya ini malah membiarkan saya. Jadi tidak ada take and give-nya. Jadi ya sudah, saya merasa saya mengambil keputusan untuk keluar refreshing dari Bali. Tapi feeling saya tidak diizinkan oleh leluhur untuk keluar. Jadi saya bersembunyi di balik cahayanya SGS.
ya, dari perusahaannya Pak Eko dengan anak buahnya. Di situ ada Brian dan Oka. Dan saya sampai di Jawa, dan saya memang bilang ya, saya kaul sama Tuhan karena saya nggak dapat izin keluar dari Bali sebenarnya. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali mau bantu orang. Saya janji saya bantu orang seikhlasnya gitu. Jadi saya tidak menentukan tarif, kalian sendiri yang memberikan gitu. Beberapa orang juga tidak memberikan uang, saya tidak ada masalah karena niatnya saya ke sini bisa ketemu ibu saya, ngecas energi dengan keluarga saya gitu. Jadi flashback memori masa lalu dan mengucap syukur karena perjalanan hidup saya bermula di rumah ini, di rumah masa kecil saya. Di belakang itu di belakang ini foto pernikahan kakak saya, yang di sebelah sini adik saya. Nah, itu. Ini juga adik saya, laki. Nah, saya ngecas energi dengan cara bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya dengan ibu saya crash. Tidak bagus hubungannya. Saya merasa selalu tersingkirkan. Saya merasa ibu tidak sayang sama saya gitu. Jadi saya selalu crash energi dengan ibu saya, sampai detik dimana saya mengajarkan ibu saya dan seluruh keluarga saya, terutama ibu saya, untuk bertemu kembar jiwanya, dan kami memutus kutuk dan karmanya leluhur, dan itu hubungan kami dipulihkan, semua dipulihkan. Dan ini adalah perjalanan bersyukur saya. Jadi semua yang ini ternyata energi bumi sama ya. Jadi saat ini saya adalah divine femininnya, leluhur adalah divine maskulinnya, karmik adalah lawan-lawan mereka yang mau leluhur saya balas dendam. Dan 62 gempa susulan adalah leluhur yang balas dendam ke leluhur Bali, ke leluhur saya, ke saya. Saya kan dikejar, saya kan memang mau dibunuh supaya, karena terakhir kita menyimpan para pasukan Illuminati di gedung sate kan, dan belum dikeluarkan. Saya nggak ada keinginan untuk mengeluarkan, toh di sana tempat bercahaya, sudah kita terangi dengan cahaya Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan mereka. Kalau mereka level energinya sudah sesuai seperti yang saya mau, yaitu dekat kepada Tuhan, mereka akan bisa keluar sendiri kok. Gitu. Nah, saat ini yang tidak terperangkap di dalam gedung sate itu ingin mengeluarkan teman-temannya dari sana, tapi tidak bisa. Karena kenapa? Saya tidak diketemukan. Ternyata saya sampai dengan di sini, sampai dengan di Jawa ini, saya memasuki suatu lorong. Jadi SGS ini punya lorong dimensi sendiri tanpa SGS tahu. Jadi kenapa kok saya tidak ketemu supirnya pun belum ketemu kembar jiwanya, saya kalungin tasbih supaya dia selamat. Jadi ini persis ceritanya twin flame, divine maskulin, divine feminin. Saya adalah divine femininnya, divine maskulinnya adalah leluhur yang bingung karena karmik bandem watu, ya, nimpukin batu supaya berantem lagi, supaya, nah ini leluhur nggak ngatasi. Kenapa? Karena divine femininnya pergi. Karena divine femininnya udah nggak peduli lagi, terserah kamu, sudah saya bantu untuk keluar dari siklus. Bukannya saya ada take and give, bukannya bersatu, malah saya ibarat kata saya dibiarkan. Saya ngambek gitu loh, ibarat kata saya ngambek ke leluhur. Dan sekarang ini leluhur karena saya ngambek akhirnya menyadari bahwa tanpa manusia yang membantu leluhur pun tidak bisa apa-apa. Sebenarnya ini adalah perjalanan kolaborasi semesta dengan manusia, sama. Jadi dalam konteks kita sehari-hari, divine maskulin kita kan saat ini sedang digempur oleh karmik. Nah sama, leluhur sedang digempur oleh karmik. Karena saya pergi meninggalkan leluhur Bali.
seluruh leluhur di Bali, di sana semua itu sekarang lagi nyari saya. Nggak ada yang tahu saya di sini. Kenapa? Karena saya masuk ke dalam dimensi cahaya yang tidak kelihatan oleh dunia gaib, cahaya Tuhan. Nah itu loh. Jadi pengalaman saya ini jadikan contoh bahwa kita kalau nol di depan Tuhan, tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Tidak boleh ada yang mengendalikan kita kecuali Tuhan. Tidak leluhur, tidak divine maskulin, tidak karmik, tidak ibu Anda, tidak anak Anda, tidak pekerjaan Anda, tidak. Anda bersama Tuhan, nol, kosong. Sehingga tanpa saya sadari, saya bingung, kenapa leluhur nyari-nyari saya? Karena nyari ke rumah Gianyar. Rumah Gianyar ada yang nempatin, ada Mbak Nina di sana. Leluhur sebali pada nyari saya di Gianyar. Karena cuman saya yang bisa menghentikan gempa susulan. Dan saya udah nggak peduli. Kenapa? Karena saya sudah serahkan ke tangan Tuhan. Seluruh urusan leluhur saya nggak tahu. Yang penting saya sudah nol di depan Tuhan. Saya akan pegangan Tuhan. Yang lain-lainnya saya nggak peduli. Saya hanya mau maju untuk Tuhan. Saya hanya mau membantu yang ingin dibantu. Kalau Anda tidak mau dibantu, jangan ke saya. Hanya membuang-buang waktu saya. Ya, perjalanan kita adalah diri kita sendiri bersama Tuhan. Tidak dengan anak, tidak dengan pembantu, tidak dengan ibumu, tidak dengan bapakmu, tidak dengan pasanganmu, tidak dengan anjing kucingmu, tidak, Anda sendiri. Dan saya nanti malam perjalanan ke Solo. Dari Solo saya ke Merapi. Saya ke Solo kepingin ke museum. Museum nama saya adalah Manikumala. Manikumala itu representasi dari kereta kencana di Surakarta, ada yang namanya Manikumala. Saya ingin megang. Saya ingin ke museum, saya ingin megang kereta itu sesuai nama saya. Kenapa? Karena kereta itu adalah saya. Saya yang menjadi kereta. Saya menjadi kendaraan Anda untuk menuju ke tujuan Anda selanjutnya. Itu nama Manikumala. Kiai Manikumala. Saya pingin megang. Itu ada di Solo. Nah, dari Solo saya 1 hari, kemudian ke Jogja 2 hari, hari Minggu, Sabtu atau Minggu saya balik lagi ke Bali. Gitu. Jadi di Bali pun saya marah dengan gubernur. Saya bukan marah gimana, gubernur gimana sih, sudah ada peraturan tentang yang membenarkan sehingga pasangan-pasangan tidak gampang berselingkuh, dengan adanya peraturan bahwa perselingkuhan itu boleh diadukan. Nah, itu gubernur itu mengeluarkan aturan bahwa ada jaminan untuk bule-bule itu datang tanpa di sweeping surat kalau bawa perempuan gitu. Artinya apa? Artinya Sodom dan Gomora akan terulang lagi. Kota maksiat di Bali. Padahal kita sudah dibersihkan. Kurang lama apa COVID itu gitu loh. Maksud saya, apakah kurang lama COVID itu menghantam Bali sehingga Bali itu terpuruk? Apakah kurang lama Indonesia digempur COVID sehingga masyarakat itu ngerem? Apakah kurang lama gempa-gempa susulan yang terjadi di Jawa Barat? Karena saya lihat di Jawa Barat orangnya sudah mulai ngerem, takut gitu loh. Terus kemudian beberapa titik tempat Illuminati sudah kita kuasai, kita perem. Saat ini sedang diperem di dalam cahaya Tuhan. Sehingga saya berharap akan ada perubahan, tidak terjadi gempa, tidak terjadi gempa megatrust, tidak terjadi tsunami. Itu maksud saya. Lah kok gubernur seperti itu? Saya kecewa, saya tinggalkan Bali, saya angkut semua energi saya keluar dari Bali. Sehingga
ada gempuran 62 gempa susulan. Itu di titik, bayangkan nggak mungkin toh, di satu titik itu saja, di satu area itu saja, di titik itu pertahanan saya. Mereka mau masuk, di situ penghalangnya. Mereka mau cari saya nggak ada urusan, saya ke Tuhan. Kalau mereka mau cari saya, ya carinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau ya saya intinya merendah saja. Saya kan bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, siapa saya. Tapi saya tidak mau siklus Sodom dan Gomora terulang, karena saya menghindari, berusaha sedemikian rupa bersama kalian pasukan cahaya untuk ngerem supaya Megatrust tidak terjadi di Nusantara atau seluruh dunia. Gempa-gempa saja nggak apa-apa, banjir bandang saja nggak apa-apa, tapi jangan tsunami gitu loh maksud saya. Walaupun kita tsunami, tapi kan kita sudah ready dengan cara membubble diri kita masing-masing, sehingga kalau misalnya daerah itu porak-poranda, masyarakatnya selamat. Itu keinginan saya gitu, karena yang digoyang harus tetap bergoyang. Lah kok pindah dari mulai Jember terus sekarang di titik. Jadi benar-benar saya ini dicari matinya. Kenapa ya? Karena pasukan cahaya mistik mustika itu yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Anda harus tahu itu. Jadi kalau Anda gempurannya banyak, semakinlah merunduk ya. Ini perjalanan refreshing saya nggak mau terlalu terbeban dengan urusan leluhur. Saya sudah serahkan urusan leluhur kepada Tuhan. Jadi Anda hanya perlu ketemu kembar jiwanya. Setelah itu Anda enak kepada Tuhan, nggak usah ngurusin leluhur. Yang penting dalam bayangan kita sudah kasih berlian permata ini sebagai tanda permintaan maaf saya. Anda tetap kepada Tuhan merunduk, tiarap, jangan sakit. Dibersih-bersihkan hubunganmu antara suami pertama, istri kedua, suami kedua, mantan-mantan. Dibersihkan semua. Tetangga-tetangga, antara Anda dengan mertua, Anda dengan orang tua, bersihkan semua. Putuskan kutuk dan karmanya leluhur. Kemudian enaklah di jalan Tuhan. Kemudian enaklah bekerja. Enaklah mencari uang, mencari rezeki. Karena saat ini mulai digelontorkan berkat-berkat sebagai tanda balas jasamu. Kemarin ada orang yang dikejar hutang sampai MM-an. Kemudian di depan itu dia takut karena setiap kali dia melakukan suatu pekerjaan dihantam masalah sehingga utang dia membengkak. Nah, kemarin setelah dia ketemu kembar jiwanya bilang nanti tanggal segini, beberapa hari ke depan itu ada uang masuk, kamu akan survive, mulailah membayar, mulailah mencicil. Lega dia. Itu seperti itu. Karena kadang-kadang hutang itu dari leluhur yang nggak mau kalian bernafas lega gitu. Beberapa hal karena kebodohan kita sendiri. Seperti saya, itu kebodohan saya sendiri dan sudah selesai. Tinggal beberapa yang bisa dicicil pelan-pelan, tapi selesai masalahnya itu. Nah, beberapa, dan ini sudah mulai digelontorkan sedikit demi sedikit gitu. Bagi kalian yang masih terlibat dengan masalah hutang piutang, caranya kan sudah tahu ya, sudah saya ajarkan. Masukkan semua hutang-hutangmu ke dalam kantong. Antara Anda dengan kantong itu ada tali, putuskan, kasih ke Tuhan, jangan dilihat. Anda tetap saja membayar, Anda tetap saja berusaha, ya, kayak gitu. Diputus dulu talinya sehingga beban dalam mencari uang, beban Anda berkurang. Setelah itu serahkan kepada Tuhan. Jangan berharap ada, tetap kita harus berusaha gitu. Jadi pembersihan energi kayak gitu ya. Ini energinya nggak usah kartu ya,
energinya sama semua kok. Energi divine feminine itu saat ini sedang dikacau oleh divine masculine yang tidak mau ditinggalkan. Biarkan saja divine masculine berkutat dengan karmik-karmiknya. Dia harus belajar, maskulin harus belajar menghadapi masalahnya sendiri. Maskulin harus belajar mengatasi karmik, ya itu. Harus itu. Setiap perbuatan selalu ada konsekuensi, baik dan buruknya harus dihadapi sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi dengan si maskulin belajar mengatasi karmik, dia akan belajar gitu loh. Sama seperti leluhur harus paham. Karena zaman dahulu leluhur taunya hanya balas dendam, power lawan power. Nggak pernah ada yang ngajarin tentang kasih sayang. Saya tinggalin biar mereka paham bahwa saya menyayangi mereka, saya menyayangi leluhur saya. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kalau menurut mereka saya pantas diperlakukan seperti ini, ya saya tinggalkan dan saya berbahagia dengan jalan saya sendiri. Tapi kenyataannya apa? Leluhur tidak bisa tanpa kita manusia. Itulah sebabnya berkolaborasi. Karena apa? Karena manusia makhluk mulia. Kita yang membantu leluhur mencapai, karena beliau goib, kita bisa ke goib, bisa ke real. Sehingga power kita kuat. Level kita saja tinggikan. Kita tidak terbeban kepada manusia, kita tidak terbeban pada anak, kita tidak terbeban kepada harta, kita tidak terbeban kepada suami atau ibu, tidak terbeban kepada beban emosi apapun juga. Melaju kita ke atas. Gitu ya. Jadi beberapa orang mungkin merasa, saya kok nggak bisa ketemu leluhurnya. Asal udah ketemu kembar jiwanya aja udah cukup. Yang penting ketemu kembar jiwanya. Kenapa? Karena pada saat Anda ketemu kembar jiwa, Anda membentuk suatu pintu di mana leluhur keluar. Anda berderma cahaya, itu pembayaran karma kalian. Supaya siklus kalian di kehidupan ini tidak mengulang. Gitu. Saya ingat ibu saya dan bapak saya pun sama. Bapak saya pelayar gitu kan. Jadi sering didatengin penyanyi-penyanyi gitu. Ibu saya pun mengalami seperti ini dan bapak saya Pak Abu Almadi namanya bapak saya, Bapak Abu Almadi. Beliau Cina Madura, ibu saya Belanda Mojoarno. Ya dari mereka mereka dulu pernah perang gitu, pernah, sehingga kita anak-anak bergandengan tangan berdoa karena takut gitu ya, karena ada perempuan lain ini juga. Tapi saya tidak, bapak saya masih waras mengendalikan nafsunya. Nah itu karena baru saya tahu, ternyata zaman dahulu ada di antara orang tua. Nah itu antara Anda ke orang tua Anda bereskan juga ya. Di masa refreshing ini Anda beres-bereskan hubungan-hubungan dengan orang tua, hubungan-hubungan dengan om tante, hubungan-hubungan Anda dibully secara seksual, dibully secara fisik, dibully secara mental. Itu Anda maafkan dulu, pembersihan benar-benar nol tanpa emosi terhadap masa lalu, sehingga kita paham artinya bersyukur kepada masa lalu, sehingga membuat kita menjadi dewasa seperti sekarang ini. Paham apa arti cahaya Tuhan. Dari siapa saya paham arti cahaya Tuhan? Kalau bukan dari suami yang menyakiti saya dan manusia-manusia di sekitarnya itu. Sehingga saya belajar untuk melepaskan toksik dalam hidup saya, karena saya tidak ingin melekat kepada hal-hal yang membuat saya toksik juga gitu ya. Jadi jangan hindari mereka, orang ketiga, dengan mengatakan mereka toksik, karena pada saat kita
menuduh mereka, oh kamu toksik. Sebenarnya kita yang toksik. Ya, beres-beresin lah hubungan-hubungan. Ya, setiap orang punya masa lalu, hadapi, berdamai dengan masa lalu, bersyukur, terima kasih masa lalu. Tanpa masa lalu saya tidak ada di tempat ini, dan saya tidak belajar bersyukur dan tidak bertemu dengan sejatinya Tuhan di dalam diri kita. Yang katanya manunggaling Gusti, ya ini, Anda, kembar jiwa Anda, dan cahaya Allah. Itu namanya manunggaling Gusti, bersatu dengan zat cahaya yang sejati, cahaya kehidupan yang sejati. Ya, saya rasa refreshing itu seperti ini. Saya cuma mau penjelasan soal 62 gempa susulan, dan mungkin masih ada lagi, dan saya tidak bisa apa-apa. Sudah saya serahkan ke Tuhan. Itu tinggal masyarakat Bali mau berubah atau tidak. Bukan urusan kita lagi. Kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, jangan diintip-intip. Kita hanya perlu berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Semoga masyarakat Bali terselamatkan, damai, sejahtera, dan mempunyai etika yang lebih bagus daripada kemarin untuk melindungi Tuhan di dalam diri mereka. Uang datangnya dari Tuhan, bukan dari bule. Mereka terlalu berharap pada bule, padahal bule-bule yang datang bajingan semua. 85% bajingan. Allah saja, Tuhan saja, nolkan diri kita. Oke? Ini ibuku, guys. Halo ibu, ibu kasih wejangan bu buat subscribers Mistik Mustika, buat yang nggak hadapi masalah hidup. Ibu apa bu wejangannya bu? Halo, dalam setiap situasi kita harus tetap kuat, tetap bertahan, dan jangan mudah menyerah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Makasih bu.